Mungkin pertanyaan itu kayaknya lebih ke pengacara ya, Mas, ya? Karena kalau buat nanggepin dulu lagi nggak kelar-kelar ini semuanya. Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah polemik Ruben Onsu dan Sarwendah yang tak kunjung mereda, muncul satu pertanyaan besar. Mengapa Ruben Onsu kini justru meminta agar rekan-rekan sesama artis tidak lagi ikut terseret dalam kisruh rumah tangganya? Apakah Ruben khawatir semakin banyak artis yang buka suara, persoalan pribadinya justru akan semakin melebar? Lalu, sebenarnya siapa saja sahabat Ruben yang selama ini diam-diam memberikan dukungan di tengah badai persoalan yang dihadapinya? Benarkah dukungan tersebut tetap mengalir, hanya saja Ruben memilih merahasiakan identitas mereka? Dan mengapa Ruben begitu tegas meminta agar segala persoalan hukum maupun konflik pribadinya cukup disampaikan melalui tim kuasa hukum? Apakah Ruben sedang berusaha membatasi perang opini agar tidak semakin melibatkan orang-orang di luar konflik? Atau justru ada alasan lain yang membuat Ruben tak ingin satu pun sahabatnya ikut masuk ke dalam pusaran masalah ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, konflik dan polemik rumah tangga antara Ruben Onsu dan Sarwendah hingga saat ini masih terus bergulir panas di tengah masyarakat. Di tengah derasnya sorotan, baru-baru ini Ruben Onsu menyampaikan imbauan tegas agar publik maupun pihak-pihak tertentu tidak menyeret rekan-rekan sesama artis untuk memberikan komentar mengenai masalah pribadi yang tengah dihadapinya. Ruben menilai bahwa seluruh persoalan hukum dan kisruh pribadinya sudah sepatutnya disampaikan dan ditangani secara profesional melalui tim kuasa hukumnya. Ayah 3 anak ini mengaku sangat tidak nyaman ketika masalah internal keluarganya justru ikut melibatkan dan membebani teman-teman profesinya di dunia hiburan. Tak hanya itu, Ruben menyebut bahwa dukungan moral dari sejumlah sahabat dekat memang tetap ia terima secara pribadi, salah satunya melalui pesan singkat WhatsApp. Namun, ia secara tegas memilih untuk menjaga privasi tersebut dan tidak ingin menjadikan dukungan para sahabatnya sebagai konsumsi publik. Mungkin pertanyaan itu kayaknya lebih ke pengacara ya, Mas, ya? Karena kalau buat nanggepin dulu lagi nggak kelar-kelar ini semuanya. Ya, jadi teman-teman juga harus bisa membuat suasana wawancara ini dengan nyaman. Ya, kan sudah dapat dari pengacara. Jangan nanya teman artis, jangan nanya teman ini gimana komentarnya, gimana artis pada nggak enak, orang nggak ada ikutan apa-apa, lo pada nanyain gimana, tanya seputar Ruben, gimana Ruben, kamu ngapain? Pas harus gue posting si WhatsAppan dari mereka supportnya gitu, jadi nggak bisa gitu. Udah. Teman-teman juga harus belajar di sini. Ketika kalian punya anak, ketika kalian punya adik, kalian dalam posisinya. Karena buat saya gini, gue pun kadang-kadang kalau ngelihat berita gini, lagi ada perdebatan antara ini dibahas gue ya, padahal ini gue sampai bingung nih siapa sih yang dibahas nih? Gitu, gue sampai bingung sendiri gitu. Nggak ada bisa buat orang setiap orang pasti bisa berkomentar apapun gitu. Tapi terkadang penyampaian yang akhirnya menjadi dilebihkan, akhirnya jadinya over gitu. Saya bilang, saya juga manusia yang masih punya kurang salah, masih punya banyak dosanya gitu. Jadi ketika disuruh ikutan gabung sekarang menghakimi dosa orang lain, salah orang lain, buat saya tuh saya takutnya proses perjalanan hidup saya juga jadinya nggak tenang-tenang gitu.
terkait maraknya dugaan penggiringan opini buruk yang ditujukan kepada dirinya dan anak-anaknya. Di media sosial, Ruben Onsu secara gamblang memberikan klarifikasi mendalam. Ruben menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam ketika menemukan sejumlah unggahan maupun pernyataan di media sosial yang dinilai sengaja dibentuk untuk memicu persepsi negatif terhadap diri dan keluarganya. Menurut Ruben, langkah tegas dan perlawanan yang ia tunjukkan saat ini di dunia maya bukan semata-mata untuk memperpanjang polemik atau mencari panggung. Aksi pasang badan ini ia ambil murni sebagai bentuk perlindungan seorang ayah untuk membentengi buah hatinya dari dampak buruk jejak digital di kemudian hari. Ruben menyadari betul bahwa apapun yang diunggah dan menyebar di media sosial dapat tersimpan abadi dalam waktu yang sangat lama. Ia tak ingin narasi bohong dan menyesatkan tersebut kelak ditemukan oleh anak-anaknya ketika mereka sudah tumbuh dewasa dan memahami situasi. Atas dasar itulah, Ruben merasa wajib mengambil sikap keras terhadap sejumlah konten yang berpotensi merusak kesehatan mental dan nama baik keluarganya. Kalau itu buat gue ya karena dia memberikan statement tentang saya kepada anak saya. Ya, karena jejak digital ini bisa dia simpan, jadi saya harus menjelaskan ini perlawanan saya tentang postingan ini. Gitu, jadi itu cukup mewakili semuanya kan, gitu ya, itu aja. Berada di pusaran kabar miring dan kritikan pedas masyarakat, rupanya bukan lagi hal baru bagi seorang Ruben Onsu. Pria 42 tahun ini mengaku sudah sangat terbiasa menjadi sasaran tudingan miring netizen di media sosial, termasuk kerap disalahkan atas berbagai kejadian buruk yang terjadi. Meskipun hal tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan dirinya. Kendati terus-menerus disudutkan, Ruben kini mampu bersikap jauh lebih tenang dan legowo dalam merespons berbagai tekanan tersebut. Ruben menjelaskan bahwa rahasia ketenangannya saat ini bersumber dari sebuah perenungan mendalam tentang hakikat kehidupan. Bagi Ruben, pemahaman bahwa selama manusia masih diberikan napas dan kesempatan hidup di dunia, maka selama itu pula lah ujian, cobaan, dan terpaan masalah akan terus datang silih berganti. Prinsip inilah yang pada akhirnya membuat Ruben memilih untuk pasrah, memperbanyak rasa syukur, serta berfokus menjalani kehidupan dengan lapang dada. Ya emang kita masih hidup. Kalau kita pelajari nih, ya kita mah bukan ceramah nih, maaf ya. Kalau ternyata yang membuat gue lebih tenang itu ketika gue mendengar jawaban adalah selama lu masih bernafas ya lu masih diuji. Di sisi lain, kekecewaan mendalam tak dapat disembunyikan oleh Ruben Onsu tatkala melihat konflik keluarganya bersama Sarwenda bergulir kian memanjang tanpa kejelasan. Ruben secara jujur mengaku sama sekali tidak menyangka jika prahara rumah tangga mereka justru berlarut-larut hingga merembet ke mana-mana. Ruben menilai bahwa salah satu pemicu utama mengapa permasalahan ini makin meradang dan liar di ruang publik adalah karena sikap dirinya sendiri di masa lalu yang terlalu banyak diam dan enggan bersuara. Sikap diamnya tersebut rupanya justru dimanfaatkan dan disalahartikan oleh berbagai pihak. Kini, demi menghentikan spekulasi liar yang beredar, Ruben Onsu secara tegas menekankan bahwa motif dan tujuannya bertahan saat ini sangat sederhana. Ia tidak memiliki ambisi lain selain bisa bertemu dan menghabiskan waktu bersama anak-anak tercintanya tanpa ada halangan sedikit pun. Tapi saya hanya bilang, di sini koridornya, saya mau ketemu anak, titik. Udah itu aja. Saya nggak berpikir sampai sepanjang ini gitu. Jadi kalau ada yang bilang, ya lu makanya jangan perpanjang lagi, ya nggak bisa. Justru ini kenapa akhirnya jadi meradang karena kebanyakannya diam. Kan coba deh teman-teman perhatiin, dari zaman gue cerai ada nggak gue mau ketemu kalian? Ya. Karena itu aib, nggak baik itu. Jadi menurut gue ya ketika gue harus ketemu sama kalian ya gue tanya, ya lu tanya ya gue jawab gitu. Jadi gue mungkin salah satu orang yang kalau gue nggak ada apa-apa pasti gue mau di interview. Ya kan, gue mau di interview. Lu tanya tadi saat aja ya. Nah, lu ngerti nggak? Gue ya, kalau di hanya sedikit yang saya lakukan untuk bertemu dengan anak aja.
gitu. Jadi kan lu tinggal ketemu sama anak lu, tinggal ya lu ngomongnya gampang deh, gue capek ngulang-ngulangnya. Tunjukkan bukti SP3 bank hingga obrolan tagihan mobil mewah terbaru. Seperti apa pula pihak Sarwenda kembali membalas tudingan Ruben Onsu. Apa sebenarnya yang membuat suasana usai sidang mediasi kedua ini makin memanas? Simak selengkapnya sesaat lagi. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, diketahui sebelumnya, yaitu usai jalannya persidangan mediasi beberapa waktu lalu, pihak Sarwenda tidak tinggal diam dan langsung melancarkan serangan balasan untuk menepis klaim Ruben Onsu serta kuasa hukumnya yang menyangkal adanya ancaman lelang aset rumah guna membuktikan bahwa ancaman eksekusi tersebut bukanlah sekadar isu isapan jempol. Belakangan ini, pihak Sarwenda secara terbuka memperlihatkan dokumen resmi berupa surat peringatan ketiga atau SP3 yang diterbitkan oleh pihak bank tertanggal 1 Oktober 2025. Langkah ini diambil untuk mempertegas bahwa risiko pelelangan aset akibat penunggakan kewajiban adalah nyata dan berdasar pada dokumen hukum. Dalam surat peringatan resmi dari bank tersebut, tertera kalimat peringatan tegas yang ditujukan kepada pihak debitur terkait konsekuensi finansial apabila tunggakan tidak segera diselesaikan. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut, debitur tidak melakukan pelunasan hutang, maka kami akan menggunakan hak-hak hukum kami, termasuk tetapi tidak terbatas dengan melaksanakan eksekusi lelang atas agunan. Melalui bukti surat resmi ini, pihak Sarwenda seolah memukul balik narasi yang dibangun oleh pihak Ruben Onsu, sekaligus memperjelas kepada publik bahwa persoalan aset dan beban finansial tersebut memang sedang berada di ujung tanduk. Kenapa lalu kemudian di framing klien kami memberikan tekanan katanya? Sepertinya saya harus putar dulu ya statement dari kuasa hukum RO. Yang ini ya. Ajuan bang. Adalah kata-kata yang sering oleh S untuk menjatuhkan Ya, apa kata-katanya? Bahwa lelang tersebut adalah upaya klien kami, upaya Sarwenda untuk menekan Ruben. Ya. Jadi seolah-olah lelang itu tidak pernah ada, betul ya? Sekarang saya perlihatkan, ini adalah salah satu surat peringatan ketiga dari bank yang ditujukan kepada klien dari yang kami terima di rumah BDN. Yang kami terima di rumah BDN. Di sini bisa dilihat, mungkin bisa di zoom ya. Peringatan ketiganya dulu. Ini adalah peringatan ketiga ya. Tulisannya dulu di zoom aja. Silakan. Peringatan ketiga. Ya, peringatan ketiga. Oke. Nah, sekarang bisa dilihat apa bahasanya? Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut debitur tidak melakukan pelunasan utang, maka kami akan menggunakan hak-hak hukum kami termasuk tapi tidak terbatas dengan melaksanakan eksekusi lelang dan agunan. Paham ya? Tanggal berapa? Oktober. 1 Oktober. Ya. Chat Blackpink tadi tanggal berapa? Oktober ya. Oktober ya. Jadi apakah upaya klien kami untuk menanyakan terkait dengan adanya rencana lelang dari pihak bank itu merupakan upaya penekanan atau mengada-ngada? Kami rasa bukan. Publik yang menilai. Jadi lelang itu nyata, ada rencananya, ada suratnya. Kemudian klien kami juga dengan sopan menanyakan, maaf, apakah rumah ini mau dilelang?
Oke, itu yang perlu kami klarifikasi. Silakan publik yang menilai apakah klien kami mengada-ada atau tidak. Tak cukup hanya membeberkan bukti surat peringatan ketiga atau SP3 terkait ancaman lelang rumah, pihak Sarwendah kembali melayangkan pukulan telak yang menguliti persoalan finansial sang mantan suami. Tim kuasa hukum Sarwendah secara terbuka menunjukkan bukti riwayat percakapan chat penagihan utang atas unit mobil mewah rakitan pabrikan Inggris. Pihak Sarwendah mengungkapkan bahwa penagihan kewajiban pembayaran mobil mewah tersebut masih terus berjalan aktif, di mana pesan penagihan paling gres dan terbaru baru saja masuk pada bulan Mei 2026 lalu. Langkah ini diambil untuk mempertegas tuduhan mereka bahwa beban finansial dan persoalan tunggakan kredit yang ditinggalkan Ruben Onsu memang nyata adanya. Kan sudah dikonfirmasi ya sama pihak sana bahwa memang ada tagihan ya. Nah, yang mungkin yang kami bisa tunjukin adalah Mini Cooper. tagihan dari bank ini terkait mobil apa? Mobil Mini Cooper. gitu. Kalau ini punya siapa ditanya, ini punya siapa? Bukan pajak klien kami. Yang pasti setelah kami tanyakan, konfirmasi ke klien kami merasa tidak pernah memiliki mobil yang dimaksud ini, kan begitu. Nah selanjutnya, ini juga ada beberapa kali nih kita dicat nih. Jadi cukup mengganggu ya. Iya, ini April tanggal 6, 2026, ini tanggal 7 juga. Ini juga Mei. Yang terbaru itu. Iya, bulan Mei juga kan dihubungi berkali-kali. Tahun berapa itu Bang? 2026. 2026. Tanya terkait mobil. Jadi kalau dia bilang masa media ini, ya faktanya ini kok. Masa debt collector nggak baca berita, ya faktanya ini. Lebih lanjut, terkait tuduhan soal tiket nonton konser girl band asal Korea Selatan, Blackpink, di Jakarta yang digelar beberapa waktu lalu, pihak Sarwendah akhirnya memberikan klarifikasi dan duduk perkara yang sebenarnya. Pihak Sarwendah menjelaskan bahwa menjelang konser berlangsung, Sarwendah mendapati informasi bahwa Ruben batal menemani kedua putri mereka untuk menyaksikan gelaran musik tersebut. Sebagai gantinya, pihak Ruben berencana mengutus sang putra, Bertrand Peto, untuk menggantikan posisinya mengawal kedua adiknya di arena konser. Mendengar rencana tersebut, Sarwendah yang bertindak sebagai seorang ibu dilanda rasa khawatir. Sarwendah menilai jika posisi Ruben mendadak digantikan oleh Bertrand, hal itu berpotensi membuat Bertrand kerepotan dan kewalahan. Harus menjaga kedua adiknya yang masih kecil di tengah lautan ribuan penonton. Demi keamanan dan kenyamanan anak-anak, Sarwendah lantas meminta Ruben Onsu untuk memesankan tiket tambahan bagi pendamping dewasa. Pihak Sarwendah pun menegaskan bahwa tiket tambahan tersebut sepenuhnya dibayar menggunakan uang pribadi Sarwendah sendiri, bukan meminta-minta kepada pihak Ruben. Kemarin dibahas mengenai tiket Blackpink, bener ya? Tiket Blackpink dibahas, katanya tahu kok ini waktu chat pakai nomor kedua, bener. Memang chatnya ke nomor yang kedua kok membahas soal Blackpink. Nah, kemarin disampaikan bahwa klien kami yang seolah-olah memaksa ingin mendapatkan satu kursi tambahan. Ini yang perlu kami jelaskan, ya. Tiket awalnya dibeli hanya untuk 3 orang. Tiket dibeli hanya untuk 3 orang. Di situ untuk anak-anak dan RO awalnya, ya. Tapi RO berhalangan hadir. Kemudian klien kami menyampaikan, kamu yang janji kan sama anak-anak nonton Blackpink, tapi kamu juga yang membatalkan. Dikit lagi. Oke. Kemudian ditanya, akhirnya karena RO tidak bisa. Nah, kemudian klien kami bertanya, jadi adik anak-anak hanya ditemani dengan Onyo. Ya. Logika berpikirnya begini, konser Blackpink itu kan ramai, ya, ribuan orang di dalam stadion itu. Kalau hanya Onyo yang bersama dengan 2 adik-adiknya, kalau salah satu mau ke toilet seperti apa? Apa mereka harus ditinggal salah satu di tempat duduk? Apa harus diboyong semua?
Nah, ini yang menjadi kekhawatiran klien kami. Itu kenapa akhirnya klien kami bertanya, bisa gak ada satu row lagi tempat duduk yang satu row? Benar, klien kami bertanya, tapi satu yang tidak dijelaskan oleh kuasa hukum RO. Klien kami menjawab, bertanya, gak apa-apa, aku yang bayar aja. Ya, jadi klien kami memang meminta untuk satu seat, satu row, tapi klien kami yang akan bayar. Tujuannya apa? Supaya mendampingi orang yang pada saat itu misalkan bertiga, kalau salah satu mau ke toilet, salah satu tidak perlu ikut. Ada yang menjaga. Tujuannya baik. Dan maksudnya pun baik, mau membayar. Tapi kenapa lalu kemudian di framing klien kami memberikan tekanan? Paham risikonya dihujat netizen demi beri ruang berimbang untuk Ruben dan Sarwenda. Seperti apa pula pandangan Denny Sumargo soal isu yang makin liar? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, tudingan miring yang mengarah kepada Denny Sumargo usai memfasilitasi Sarwenda dan pihak Ruben Onsu di podcast pribadinya rupanya masih memantik reaksi keras netizen. Pria yang akrab disapa Densu ini dengan tenang membeberkan alasan utamanya bersedia menjadi penengah di tengah bara konflik tersebut. Densu mengakui sejak awal sudah paham betul bahwa mengangkat topik yang sedang hangat di media sosial pasti memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun bagi Densu, hal tersebut merupakan risiko pekerjaan yang tak bisa dielakkan. Densu menegaskan bahwa niat utamanya menghadirkan kedua belah pihak murni agar pemberitaan dan sudut pandang yang tersaji di publik menjadi berimbang. Mengenai hasil akhir dari konflik tersebut, siapa yang benar atau salah, menang atau kalah, Densu menilai hal itu sudah menjadi jalan dan ketetapan masing-masing pihak. Perspektif kan macam-macam. Ya gue bisa mengerti lah. Menurut gue itu timingnya mungkin kurang tepat. Tapi sebenarnya bukan ke arah sana. Bukan ke arah gue ngeledekin salah satu pihak. Gue lebih melihat dari lucunya itu adalah kok bisa ya masyarakat itu begitu sangat apa ya kalau istilahnya ya membahas satu hal sampai sebegitunya apa ya jadi kemana-mana gitu loh. Padahal itu kan masalah orang ya kalau misalnya gue ngelihatnya jadi kayak kok lucu banget ya masalah di kehidupan orang tuh bisa jadi konsumsi sampai sebegitunya gitu loh. Apa itu konsekuensi? Gue bisa mengerti kalau memang itu pasti akan terjadi. Dan dari awal sebelum gue mempodcast dua belah pihak pun gue tahu itu pasti akan terjadi. Itu udah tahu resiko yang bakal ditanggung ketika nimbrung kasus ini lalu podcast ini. Udah tahu. Tapi kan gue harus terus berjalan sebagaimana gue sebagai media aja. Gue tahu apapun yang gue katakan pasti ada yang nggak suka, ada yang suka. Dan itu konsekuensi yang harus gue terima. Tapi message yang gue sampaikan adalah gue coba untuk bisa sebaik mungkin untuk mengundang dua belah pihak supaya berimbang. Kalau masalah siapa yang menang, siapa yang kalah, itu kan kembali kepada jalannya masing-masing. Tapi kalau gue pribadi, gue berharap kedua belah pihak bisa menemukan kebaikan dalam masalah ini. Karena biar bagaimana, dua-duanya orang tua ya. Dan gue tidak mungkin tidak bersimpati kepada dua belah pihak lah. Karena mereka punya. Gue sebenarnya nggak terlalu mau banyak statement lah. Pokoknya statement gue cuman itu aja. Ya, gue berharap Ruben bisa segera ketemu anak-anaknya. Sarwenda juga bisa segera pulih permasalahannya bersama dengan Ruben. Semoga netizen juga bisa akhirnya tenang, cooling down. Semuanya bisa kembali kepada porsi yang akur. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual.
yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.